Jadi di sini kita akan bahas beberapa altcoin bro, karena apakah alt season ini udah tiba ya? Yes. Apakah alt season ini udah tiba? Kalau kita ngomongin alt season, kita bilang indikator dari alt season yang biasanya orang pakai utama itu kan biasanya Bitcoin dominance. Tapi Bitcoin dominance ini sekarang kurang relevan. Kenapa? Karena altcoin tetap bisa pumping padahal Bitcoin dominance ini cuma sideways. Gak ngapa-ngapain. Tapi kita lihatnya ini adalah total 3 bro. Iya. Dimana kita ungkapkan sebelumnya bahwa total 3 ini melakukan yang namanya retest di area 650 billion. Iya. Terjadi yang namanya support and resistance flip di sini. Dan kalau kita lihat chart garisnya ini udah completed. Artinya apa? Dia udah nyentuh area 650 billion dan di sini sedang melakukan yang namanya fase konsolidasi. Ya ini chart total 3. Kalau nggak tahu teman-teman, chart total 3 itulah chart yang menunjukkan kapitalisasi pasar seluruh market crypto dikurangi Bitcoin dan Ethereum. Ya. Jadi kita di sini only tracking alt season, only tracking altcoin. Yang mana kita call ini udah lama bro, kita call dari 388. Jadi kalau bilang cuman jagoan ketika bull market, ya kita yang create bull marketnya kan di sini. Kita yang bilang bull market tuh, gue beli Bitcoinnya dari 16.000, 18.000 lu yang jagoan bull market lu, karena lu baru muncul aja kan? Karena gue tahu bro kenapa? Kelasnya nggak laku bro. Karena ketika 388 billion mereka masih the student. Oh masih the student. Sekarang udah the influencer. Ada, the student. Ya sekarang the influencer. The influencer yang nanya, Prof, ini beli nggak ini Prof? Ada loh itu chatnya di Discord. Ya. The influencer ya. Dan mereka ini unik bro, mereka suka menyusup mereka menyusup ya kan. Mereka menyusup untuk pikir, oh opini orang-orang bisa gue giring nih ya kan, dengan gue bikin thread ya kan. Benar. Goblok lu semua ya. Udah, itu apa kecanduan judi ya. Kecanduan judi nyalain kita gitu kan. Karena semua market itu lu bisa judiin bos, lu mau saham bisa lu judiin, lu mobil di depan jalan lu bisa judiin, kripto pun lu bisa judiin, mentalnya kalau kayak begitu. Ya, ini akademi tempat belajar. Gitu. Kok dikasih modul ya ini buat lu belajar gitu kan? Dasar tolol lu. Dikasih buku ya emang buat baca. Ya? Baca ada dulu. Bilang, bro. Lu mau tau gak? Modul kita juga yang nonton sampai selesai. Ini gua kasih tau data di sini, nggak nyampe 3,5%. Ya. Yang nonton modul kita sampai selesai itu nggak sampai 3,5%. Tonton dulu bos sampai selesai, ya. Pelajari dulu modulnya. Benar. Ya. Pahami dulu, ya. Sistem trading kita itu seperti apa, sistem investasi kita seperti apa. Baru keluar. Kita langsung lanjut bro. Ini barang ya kita call dari 0,9 render. Jangan lu ngomong ya, bilang sekarang render di 10. Ya, render kita juga sempat bahas ya di pertemuan sebelumnya ya bro, meeting kita sebelumnya, di mana render ini testing ya weekly chart ya, ini bisa dicek ya sebelumnya previously dan pertama render, call 0,9 ya, lu jangan ngomong di 10. 4,3 gue bikin thread di Twitter sampai orang luar negeri ngelihat semuanya. Tapi thread gue. Iya, dimaki juga kan itu ya. Dimaki juga tapi sama lokal ya. Benar. 4,3 dibilang FOMOin. Sekarang 10. Ntar dibilang lagi nanti. Ya. Kenapa berisik kayak begini kelakuan kalian? Ya karena itu IQ-nya 78 ya. Jadi tingkatin dulu IQ-nya. Render lanjut dulu. Render minggu lalu kita call ya. Round 7 ya, sekarang di 10, bouncing 46%. Sekarang bullish divergent di weekly. Bahkan teman-teman inget ya, di margin call yang sebelumnya ya, masih yang di Cyberpunk. Kita bilang semua ini weekly ada di dynamic EMA-nya. Daily membentuk bullish divergence. Semua altcoin beli ya. Itu bahkan kalau kita lihat secara fear and greed crypto, nah ini balik greed lagi. Kemarin 57 fear. Ya, 57 fear ya. Kalau sebelum koreksi bro, ketika 70-an ribu itu extreme greed yang ada. Iya. Terus kemudian ke flash dikit ya kan? Ke flash dikit terus habis itu kita bilang mereka. Ini adalah time ya ketika kita mau ya melakukan pembelian. Iya. Waktu itu fear ya. Terus habis itu sekarang balik greed lagi nih ya. Greed lagi. Padahal kita waktu fear juga call ya, berbagai altcoin itu ada di range yang ideal membeli. Kenapa? Benar. Ideal membeli karena dia testing di weekly. Iya. Dan juga daily ada di dynamic
EMA-nya. Ya. Oke, itu untuk render ya, masih ada potensi. Kadang kita lihat sekarang, kalian mungkin mesti tonton di YouTube ya tentang AI. Jadi kemarin ada video itu Jensen Huang tuh Nvidia punya CEO bikin conference ya beberapa bulan lalu. Ya, gue nonton videonya itu lumayan ngeri ya. Dimana mereka itu udah pakai AI untuk biotech bro. Yes. Untuk biotech untuk sembuhin virus begitu. Ya. Dia udah pakai AI untuk bikin sinematik punya backdrop. Dia udah bikin AI untuk semuanya. Jadi ini revolusi AI ini ke depannya luar biasa. Dan kemarin gue terakhir itu 4 hari lalu kalau gue salah video Sora yang makan burger itu yang gue post di Instagram gue. Ya. Gue anjir ini. Gila ini menurut gue. Ini gak masuk akal. Dan menurut gue render will take part di situ ya. Dari segi kripto. Kalau misalnya di saham tuh Nvidia. Gue suka bilang mungkin ke teman-teman gue ya. Dia nanya ya. Kalau misalnya saham luar negeri pun disuruh betting satu apa yang gue pegang seumur hidup. Jawaban gue Nvidia. Okay. Menurut gue Jensen Huang itu adalah Steve Jobs-nya era kita. Ya. Si Jensen Huang itu. Tapi Nvidia-nya kripto ini apa? Pertanyaannya itu kan. Yes. Jadi kenapa gue punya tesis render? Karena lu orang-orang goblok dari 4,3 gak mau beli. Karena gue bilang render ini ya, meskipun dia bukan bikin yang kayak chip Blackwell-nya Nvidia, dia adalah forefront teknologinya dari rendering. Jadi karena dia bikin si Jules Urbach itu yang bikin Otoy, ya foundernya dari render. Render ini menarik karena dia mau shift dari teknologi GPU, konsensus GPU-nya, dia mau switching ke narasinya AI bro. Sama seperti Nvidia. Nvidia dulu tuh untuk bikin video grafik ya. Yes. Jadi kenapa bisa ada game seperti Cyberpunk itu karena Nvidia bikin grafik cardnya available untuk semua orang. Yeah. Nah dia transisi karena ternyata computing power dari GPU itu bisa berguna untuk AI. Kalau CPU kan pakainya untuk mining Bitcoin jadi asik kan. Kalau GPU itu bisa dipakai untuk rendering dan juga AI. Nah kan rendering ya kan. AI. Ya ini bukan gimmick karena use case-nya beneran dipakai itu untuk render. Next ya, kita akan bahas ya yang paling banyak ditanyain sama teman-teman semua mungkin ya. Dia bilang, oh ini gimana rungkat? Mantah ya. Kita call 2,1 ya. 2,5 naik, 3,1 kita bahas di margin call apa yang terjadi di call kita di dalam. Ya. Naik sampai 4 ya, 21 naik ke 4. Coba lu pikir pakai otak gitu. 2,1 naik ke 4 aja. Yes. Sekarang posisi ya di berapa? Kita bahas mantap. Tadi ngomongin masalah ini bro, karena ada video ya dari Sora yang nggak masuk akal itu. Jadi menurut saya malah lebih nggak masuk akal komunitas kripto di sini sebenarnya. Oh ini kayak gini ada komennya. Awas render harganya udah di atas, jangan jadi exit liquidity guys. Monyet siapa yang ngajak lu beli, lu miskin. Lu miskin gak punya duit, lu beli render sama mak bapak lu cari 100 orang, 100.000 orang kayak lu, tetap kagak naik harganya, itu market cap besar sekali ya. Bener. Jangan kira lu tuh dewa gitu. Jangan lu kira ini market cap 100 M, duit tuh M aja kagak punya ya. Miskin bos. Ya, karena di sini ya kita lihat Fear and Greed Index-nya dulu. Dimana kalau kita lihat sekarang greed, kemarin greed. Minggu yang lalu grid, bulan yang lalu grid. Jadi nggak kemana-mana sebenarnya emosinya. Nggak kemana-mana. Muter-muter doang. Fear grid, kapitulasi. Iya. Ya, apakah sedih banget? Ini jatuh gimana? Kita bilang enggak, ini sabar, ini bottom nih. Iya. Jatuh. Terus pas hijau-hijau. Margin call katanya. Katanya margin call. Pisang yang mau diambil, pisang yang mau diambil. Iya kan? Iya. Pisang yang mau diambil. Lanjut bro. Mantap ya. Mantap ya. Potong aja nggak apa-apa ya. Karena punya conviction. Satu hal mungkin yang dipotong lagi nanti. Iya, karena satu hal yang mungkin di hidup kalian nggak pernah miliki itu adalah keyakinan. Ya. Dan itu yang membedakan orang sukses dan nggak sukses. Iya. Karena orang sukses selalu punya keyakinan bro, dan selalu memiliki conviction dengan apa yang dilakukan. Saya juga personally barusan nambah lagi. Karena ini kita nambah. 1,6 kita tambah. Ini memang bukan call untuk trade ya. Terus kalau yang ada nangis bang ke likuidasi ya salahmu sendiri. Oh salahmu sendiri lu goblok gitu. Kita beli kemarin kita juga gue sempat share di private community, gue beli mantap besar sekali di 1,8 ya. Kalian bisa mungkin di private community bisa bilang. Benar. 1,8 gue beli, 1,6 kemarin kita beli lagi berdua. Jadi kenapa pertanyaan kita beli? Karena kita punya conviction di sini ya, barangnya kita call di 2,1.
Lu beli kaos kaki nih, lu beli kaos kaki di department store, diskon 30% ya, gue beli lagi lebih banyak kaos kakinya. Yes. Orang gue suka kaos kakinya. Iya. Terus kita bilang, saya rungket. Lu yang goblok, lu beli di 4. Kalau 2,1 kok. Iya. Pakai leverage pula ya. Pakai leverage pula. Kenapa lu stres? Karena lu pakai leverage. Iya. Ini Warren Buffett ya, karena kemarin gue baru nonton annual meetingnya, Warren Buffett bilang, kalau lu gak bisa tahan sebuah aset itu turun 50%, lu gak usah beli asetnya. Yes. Lu gak bisa tahan aset 50%, ini saham lo bos. Lu gak bisa tahan aset turun 50%, lu gak layak untuk beli asetnya. Yeah. Terus lu expect, lu gak mau turun 50%, tapi lu expect naiknya 500%. Lu hidup di dunia mana? Ya, kayak mana? Ya. Lu mau punya mentalitas berjudi, mau berinvestasi di aset masa depan yang volatilitasnya paling tinggi. Goblok aja lu ya. Orang semua untung dari 2,1 ke 4, lu rugi dari 4 belinya. Terus salah dia. Lu yang pencet sendiri ya kan. Lu yang masukin duit sendiri, lu yang pencet sendiri. Salah orang kan goblok lu.